Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih mendetail mengenai penyebab penyakit asam lambung, GERD, gastritis maupun MAH. Penyebab pertama adalah makan terlalu banyak. Ya, ini bisa dibilang kebiasaan makan orang Indonesia ya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tinggalkan meja makan sebelum kenyang. Ya, kenapa seperti itu? Karena pada saat kita makan terlalu banyak itu akan memperberat kerja lambung kita dan otomatis akan meningkatkan asam lambung kita. Dan poin kedua adalah kombinasi makanan yang salah. Sebaiknya makan sayur dan buah itu tidak di jam makan yang bersamaan. Ya, contohnya misalkan jam 7 pagi kita sudah makan sayur dan lauk pauk, tidak boleh lagi kita makan buah di penutupnya. Sebaiknya makan buah kita konsumsi di jam makan siang. Nah, poin berikutnya adalah makan di antara jam makan atau kebiasaan mengemil. Ya, kenapa? Karena kebiasaan mengemil itu akan menyebabkan perut kita berfermentasi. Kenapa? Karena pencernaan kita pada dasarnya bekerja itu kira-kira 4-5 jam. Jadi lambung itu mencerna makanan kita kira-kira 4-5 jam. Jadi secara ilmu kesehatan pada saat kita makan jam 7 pagi baru boleh lagi makan itu jam 12 siang. Nah, kalau kita misalkan jam 9 sudah merasa lapar, itu disebutnya lapar semu. Lapar semu itu bukan karena lambung kita membutuhkan makanan, tapi hanya karena kebiasaan atau keinginan saja. Dan pada saat kita makan jam 9 pagi, otomatis makanan yang jam 7 pagi belum dicerna dengan baik, kita sudah masukkan makanan baru. Itulah yang menyebabkan gas lambung di perut kita. Nah, kebiasaan berikutnya adalah makan dan minum tidak teratur. Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa ada jam makan, ada jam minum. Jadi misalkan kita makan jam 7 pagi, baru boleh minum itu kira-kira jam 9 pagi, 2 jam setelah makan. Kenapa? Apabila kita makan selagi minum, sama saja kita menghilangkan fungsi air ludah. Karena air ludah kita itu memiliki berbagai macam enzim yang sangat baik untuk membantu pencernaan kita. Dan apabila kita selagi makan minum, sama saja kita menghilangkan fungsi air ludah. Dan juga kenapa? Karena lambung kita itu cara bekerja adalah menyerap air dulu. Nah, pada saat dia menyerap air, baru dia mencerna makanan padat. Dan apabila kita makan selagi minum, berarti lambung kita bekerja 2 kali, yaitu menyerap air dulu, baru setelah itu mencerna makanan. Poin berikutnya adalah memakan makanan berbumbu juga yang pedas. Nah, jadi bagi kita yang suka makan makanan yang pedas, seperti misalkan makan jenis-jenis sambal, ada sambal mata, ada sambal dan lain sebagainya, sambal bawang, yang menggunakan merica, menggunakan ketumbar, menggunakan pala, adas, jintan, itu adalah makanan-makanan yang sangat panas di perut. Ya, termasuk juga saus-sausan kemasan. Nah, jadi sebaiknya untuk menghindari penyakit asam lambung atau bagi juga yang sudah terkena penyakit asam lambung, bisa dibilang diwajibkan untuk meninggalkan makanan-makanan yang merangsang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, poin berikutnya adalah makan tergesa-gesa atau makan terlalu cepat. Ya, jadi kalau kita belajar di pelajaran kelas 3 SD, kira-kira itu sekali ngunyah kita itu makan itu harus 32 kali. Nah, itu tentu ada penyebabnya. Kenapa? Pada saat kita makan dikunyah dengan baik, otomatis lambung kita tidak menggiling makanan terlalu berat. Ya, otomatis kalau kita makan tidak dikunyah dengan baik, lambung kita menggiling makanan itu terlalu berat, kasihan. Itu pun yang menyebabkan apa? Gangguan pencernaan atau asam lambung kita naik. Dan berikutnya adalah makan minum yang sangat panas. Apalagi misalkan kita makan Indomie, biasanya panas-panas kita langsung hap. Nah, itu yang sangat merusak lambung. Jadi sebaiknya itu makanan itu hangat ya, bukan panas tapi hangat. Poin berikutnya adalah makan minum yang dingin atau es. Nah, jadi kalau kita lagi makan es campur atau es teler, tampaknya nikmat ya. Atau apalagi ditambah juga minum-minuman bersoda, tampaknya nikmat. Padahal itu adalah apa? Sangat membuat lambung kita bekerja lebih berat. Kenapa? Pada saat kita makan makanan dingin atau makan makanan es, lambung kita itu akan menyesuaikan dulu makanan dingin tadi dengan suhu tubuh kita, dan baru dia dicerna. Jadi otomatis kalau kita makan makanan dingin atau es, otomatis lambung kita pun bekerja lebih berat. Ya. Poin berikutnya adalah makan yang berminyak atau yang digoreng. Nah, ini bisa dibilang juga hobi masyarakat Indonesia, terutama muda-mudi ya. Jadi makanan yang digoreng seperti goreng-gorengan dan lain sebagainya itu sangat membuat radang lambung kita semakin parah. Kenapa? Makanan yang mau digoreng itu adalah tinggi lemak dan juga otomatis membuat lambung kita bekerja lebih berat. Ya, karena lemak itu sangat sulit dicerna oleh tubuh kita. Dan berikutnya adalah minuman bersoda, baking powder dan ragi. Jadi bagi penderita asam lambung,
sebaiknya tidak makan roti. Ya. Kenapa? Walaupun itu roti gandum, tapi roti gandum yang umum dijual adalah menggunakan ragi. Ya. Sedangkan ragi itu sangat tidak bagus untuk penderita asam lambung. Jadi sebaiknya kalau kita mau makan roti, betul-betul roti gandum utuh pecah kulit yang dibuat tanpa menggunakan ragi, baru itu boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit asam lambung. Berikutnya adalah tidak melakukan pernapasan dengan baik atau olahraga tidak teratur. Nah, apalagi bagi orang-orang kantoran yang kebiasaannya hanya duduk-duduk saja, sebaiknya ambil waktu untuk olahraga sejenak, minimal 30 menit berjalan kaki sambil menghirup udara pagi. Jadi sebaiknya kita bangun tidur itu membuat latihan pernapasan, senam sejenak dengan menghirup panjang-panjang, itu kira-kira 10 kali menghirup napas panjang. Itu sangat membantu sekali untuk menyembuhkan penyakit asam lambung, terutama yang bagi napasnya tidak plong atau napasnya berat atau napasnya tidak berjalan dengan baik. Nah, poin yang terakhir adalah hindari teh, kopi, tembakau, dan rokok. Ya, mungkin kalau rokok ini kita semua sudah tahu ya, bahwa kebiasaan merokok itu sangat merusak asam lambung kita. Nah, dan juga yang mungkin orang tidak tahu adalah kebiasaan teh dan kopi. Ya. Kalau kopi, kenapa itu sangat tidak baik untuk lambung kita? Karena kopi itu mengandung kafein, dan kafein ini adalah sangat sulit dicerna oleh lambung kita dan akan mengakibatkan asam lambung kita naik. Teh juga sama, karena pada dasarnya teh itu pun sama mengandung kafein, tapi mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri penyakit asam lambung, GERD, gastritis maupun MAH. Yang pertama adalah produksi air liur berlebihan. Ya, jadi kalau kita memproduksi air liur berlebihan, terutama di pagi hari pada saat kita bangun tidur, itu kemungkinan kita sudah terkena penyakit asam lambung. Berikutnya adalah hilang nafsu makan. Ya, pada saat kita merasa tidak nafsu makan, padahal walaupun itu pun sudah jam makan, itu menandakan kita pun sudah terkena penyakit asam lambung. Berikutnya adalah perih, mual, dan muntah. Ya, jadi perut terasa mual, terasa perih, bahkan muntah-muntah. Itu pun adalah salah satu ciri-ciri penyakit asam lambung. Berikutnya adalah perut kembung terus. Ya, jadi walaupun kita makan sudah baik di jam makan, tapi perut terasa kembung terus. Susah buang air besar. Nah, jadi bagi kita yang suka sembelit, padahal mungkin sudah banyak makanan-makanan berserat, yang kemungkinan kita sudah terkena penyakit radang lambung atau asam lambung. Berikutnya adalah keringat tanpa alasan. Ya, biasanya itu pada saat kita tidur ya, kita berkeringat dingin seperti orang-orang yang ingin terkena serangan jantung. Itu adalah salah satu ciri-ciri penyakit asam lambung. Berikutnya adalah panas, rasa terbakar di dada. Ya, biasa rasa panas terbakar di dada, bisa juga di kerongkongan. Nah, biasanya kalau terasa panas di dada itu disebutnya heartburn. Apabila terasa panas di kerongkongan itu disebutnya GERD, gastroesophagus reflux. Nah, berikutnya adalah kepala sering pusing. Karena apa? Karena gangguan pencernaan, terutama gangguan lambung atau saraf lambung itu sangat berhubungan dengan otak. Jadi kalau lambung kita terjadi gangguan, otomatis sering kita pusing, bahkan kelayangan vertigo. Itu pun adalah akibat dari penyakit asam lambung. Berikutnya adalah sakit ulu hati. Ya. Nyeri di ulu hati, di tulang dada, di bawahnya antara pusar dan tulang dada. Nah, itu di situ pun salah satu ciri-ciri penyakit asam lambung. Berikutnya adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ya, kita lebih sering lemas, gampang terkena batuk, gampang terkena flu, gampang virus masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa daya tahan tubuh seorang penderita asam lambung itu lemah? Karena pada saat lambung kita tidak mencerna makanan baik, tidak mencerna dengan baik, otomatis gizi-gizi makanan kita pun tidak dicerna dengan baik. Nah, berikutnya adalah jantung berdebar-debar. Nah, ini pun sering orang menyangkanya ini adalah serangan jantung. Ya, pada saat kita lagi tidur, tahu jantung berdebar-debar, banyak menyangka wah ini kita serangan jantung. Padahal jantung berdebar-debar pun salah satu dari ciri-ciri penyakit asam lambung. Ya. Berikutnya adalah mulut pahit dan asam. Yang biasanya ini terasa pada saat kita bangun tidur ya, mulut terasa pahit dan asam. Berikutnya tenggorokan serak atau tenggorokan seperti ada yang mengganjal. Nah, itu pun bisa dibilang dikategorikan dengan GERD, gastroesophagus reflux. Asam lambung yang berlebihan menyebabkan iritasi di tenggorokan. Itulah yang menyebabkan sering kita radang tenggorokan, radang amandel, itu akibat asam lambung terlalu tinggi. Berikutnya adalah sesak napas tersengal-sengal atau napas pendek. Kenapa seorang penderita asam lambung napasnya pendek?
Karena pada saat asam lambung kita terlalu tinggi, lambung kita akan membesar atau membengkak, dan pada saat lambung kita membesar, dia akan menekan rongga dada atau tulang dada kita. Itulah yang menyebabkan napas kita pendek, jalan sedikit terasa capek, karena itu tulang dada kita terhimpit dengan lambung kita yang sudah membengkak. Ya. Berikut adalah sulit menelan. Ya, sulit menelan itu yang saya jelaskan tadi, itu diakibatkan karena apa? Karena asam lambungnya sudah naik sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Itu menyebabkan kita susah menelan, bahkan itulah juga yang menyebabkan apabila kita makan sedikit, kita mual-mual. Nah, jadi di kesempatan kali ini pun saya menghimbau kepada teman-teman bagi yang sudah terkena penyakit asam lambung, jangan bermimpi bisa sembuh tanpa kita hindari penyebab-penyebabnya. Jadi walaupun kita sudah misalkan menggunakan arang aktif, ya karena arang aktif sudah sangat terbukti bisa menyembuhkan penyakit asam lambung, bukan berarti kita pun pola makannya sembarangan. Ya, jadi ibaratkannya begini, seperti mobil, sebagus apapun itu mobil, apabila sudah rusak, walaupun dia sudah diperbaiki, tidak akan seperti mobil itu pada saat dia mobil itu baru. Ya, seperti juga tubuh kita. Jadi pada saat tubuh lambung kita sudah rusak, ya jangan kita masukkan makanan yang membuat lambung kita itu semakin rusak. Kenapa? Karena pada saat lambung kita semakin rusak, otomatis daya tahan tubuh kita semakin melemah, dan juga otomatis biasanya berat badan kita pun bisa menurun secara drastis. Kenapa arang aktif bisa menyembuhkan total asam lambung? Seperti saya jelaskan tadi kemarin di video saya sebelumnya, karena arang aktif ini bisa menyerap bakteri H. pylori yang ada di lambung kita, menyembuhkan radang dan luka lambung kita, dan juga mengeluarkan gas lambung kita, dan akan dikeluarkan melalui BAB. Jadi bisa dibilang bagi penderita asam lambung kronis pun yang sering sesak napas, keringat dingin, jantung berdebar-debar, susah menelan, itu bisa ditangani dengan baik dan menggunakan arang aktif. Dan apabila ada yang mau menggunakan arang aktif, bisa hubungi saya, insya Allah saya akan pandu sampai sembuh, betul-betul sembuh. Sekian video dari saya. Untuk mendapatkan video selanjutnya, tolong subscribe, like, share, dan komentar di channel YouTube saya ini. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.